Berikut adalah tutorial atau petunjuk cara pengoperasian recloser merek Entech. Nanti di sini saya akan memberikan beberapa panduan singkat mengenai cara setting, cara melihat metering, dan cara merubah nilai-nilai yang harus dimasukkan ke dalam recloser ini. Nah, ini adalah apabila kontrol box kita buka, terlihat nanti di lapangan adalah seperti ini. Hanya hidup di kontrol run saja. Ini adalah indikasi bahwa recloser sedang bekerja dengan posisi panel sleep. Kalau misalnya posisi panel sleep, ini kita tekan apapun, dia tidak akan berfungsi sama sekali. Ini tidak akan berfungsi sebelum kita tekan tadi tombol wake. Nanti kita lihat lagi kalau misalnya dia tadi sleep, kemudian kita harus menekan apa gitu. Di pause dulu. Jadi pada saat panel kita buka akan muncul kondisi seperti ini, controller run hidup tetapi LCD tidak aktif sama sekali. Jika keadaan seperti ini bukan berarti recloser tidak aktif atau tidak bekerja. Ini tetap bekerja tetapi dia dalam kondisi kondisi mode sleep atau kondisi tidur gitu. Artinya kalau misalnya kondisi seperti ini di lapangan, teman-teman pencet tombol apapun ini tidak akan berfungsi. Seolah-olah ini recloser rusak. Kita pencet tombol operasi pun dia tidak akan berfungsi apa-apa sampai sebelum tombol awake ini kita tekan. Oke. Untuk mengaktifkan recloser pada saat keadaan panel sleep ini, yang pertama adalah kita tekan tombol awake di bawah ini satu kali. Ini kondisi recloser sedang aktif. Ini bisa dilihat posisi close, kemudian discharge, artinya dia menggunakan baterai. Nanti pada saat AC masuk, AC supply nyala dan sistem charger menyala. Kondisi seperti ini, lampu LED di sebelah kiri ini mati, menandakan setiap fungsi dari recloser ini tidak bekerja. Artinya proteksi tidak bekerja, ground tidak bekerja, dan fungsi-fungsi lain tidak bekerja. Pada saat kondisi seperti ini, recloser hanya difungsikan sebagai LBS. Dia hanya bisa buka dan tutup kembali, buka tutup kembali. Hanya fungsi seperti itu. Untuk mengambil gangguan, pada saat ada gangguan, recloser tidak akan bekerja karena proteksinya tidak bekerja, ground tidak bekerja, dan fungsi lain juga tidak bekerja. Nah, untuk memasukkan untuk merubah recloser ini menjadi recloser yang harus bekerja dengan sebenarnya adalah seperti berikut. Yang pertama yang harus kita rubah adalah fungsi timer gitu. Jadi ada perbedaan sedikit untuk wilayah Flores ini, permintaan include beserta timer. Adapun cara untuk mengeset timer adalah seperti berikut. Yang pertama adalah kita pencet fun. Bisa dilihat fun atau function. Ini kita tekan sekali. Oh, sorry, bukan. Yang pertama adalah kita tekan set satu kali. Kemudian kita masuk ke sistem setup nomor 2, sistem setup. Ini kita enter untuk masuk. Kemudian di sini ada nomor 6 ini auto input set. Ini kita bisa masuk ke dalamnya, kita tekan enter untuk masuk. Ini adalah fungsi nomor 1. Terlihat bahwa fungsinya tidak aktif atau non. Untuk mengaktifkannya, ini kita tekan enter di sini di fungsi nomor 1, function number 1. Ini kita enter, kemudian kita pilih
melalui panah atas atau bawah. Kita pilih alternate enable atau disable. Nah, setelah kita dapat seperti ini, kita tekan enter. Artinya adalah nanti begitu dapat perintah dari timer, ini akan mengaktifkan fungsi alternate enable atau disable. Itu dia maksudnya. Setelah ini kita rubah satu saja di sini di fungsi nomor 1. Ini kita escape satu kali, kita escape lagi, kita escape lagi. Ini kita tekan enter. Enter lagi. Enter lagi. Nah, ini save setting, artinya bahwa settingan sudah tersave. Nah, apabila tadi fungsi timer sudah diaktifkan, untuk menjalankan fungsi tersebut yang pertama adalah kita harus menyalakan fungsi remote enable. Kemudian alternate kita aktifkan melalui manual atau melalui timer. Seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya nanti di lapangan remote ini disable tetapi alternate ini menyala, ini walaupun timer bekerja dia tidak akan merubah kondisi alternate menjadi primary sebelum tombol remote ini diaktifkan, seperti itu. Nah, itu untuk setting timer. Kemudian yang kedua adalah setting sectionalizer. Setting sectionalizer di sini dibutuhkan atau bekerja pada saat penyulang atau GI trip. Diharapkan recloser ini ikut trip juga gitu. Jadi recloser akan bekerja trip atau lepas pada saat dia hilang tegangan, bahwa tidak ada tegangan dari sisi sumber karena penyulang trip, maka recloser akan memutus beban secara otomatis gitu. Jadi pada saat penyulang trip, recloser harus trip secara otomatis. Seperti itu. Adapun langkah-langkahnya adalah seperti berikut. Kita tekan set satu kali. Kemudian ke sistem setup nomor 2, kita tekan enter. Kemudian kita pilih nomor 8 loop control. Ini kita tekan enter untuk masuk. Nah, di sini ada type selectnya. Ini kita pilih. Di sini belum diaktifkan fungsi-fungsinya. Untuk merubahnya kita tekan enter satu kali. Kemudian di sini ada jenis tie, middle atau sec. Sec ini sectionalizer. Nah, ini sectionalizer kita aktifkan, tekan enter. Kemudian ini VRS-nya atau fungsinya, fungsi source-nya ini kita pilih VS, artinya bahwa dia akan trip apabila tegangan full source tidak ada gitu. Nah, ini kita pilih VS. Ada juga VL. Kalau VL ini pada saat CO di belakang recloser itu dia lepas, maka recloser bisa juga lepas gitu. Nah, ini kita pilih VS. Pada saat tidak ada tegangan di sumber, dia lepas gitu. Ininya saja yang dirubah VS, kemudian ini kemudian LC after close, artinya loop control after close. Ini kita bikin enable. Maksudnya adalah pada saat kehilangan tegangan dari sisi sumber, recloser akan trip. Kemudian setelah kita masukkan kembali recloser secara manual, fungsi sectionalizer akan aktif secara otomatis. Seperti itu maksudnya ini enable ini. Jadi gitu. Setelah kita rubah LC after close menjadi enable, ini kita escape. Kita escape lagi sampai muncul seperti ini, new setting value is not saved. Enter untuk save dan escape untuk no save. Karena kita tadi telah merubah, ini kita enter untuk mengesave-nya, kita enter lagi. Nah, ini sudah berubah artinya. Maksudnya seperti ini. Jadi pada saat dia hilang tegangan,
recloser akan trip secara otomatis. Pada saat dimasukkan secara manual, program 1 akan aktif secara otomatis. Maksudnya itu, pada saat dia open, kemudian kita masukkan secara manual, fungsi sectionalizer akan aktif dengan sendirinya. Itu tadi fungsi LC after close, maksudnya itu. Oke, untuk sectionalizer seperti itu. Sekarang adalah setting proteksi. Sebelum kita setting proteksi, kita harus mengetahui beban yang dipikul oleh yang diamankan oleh recloser ke setelah belakang recloser itu. Untuk melihat metering real time-nya, kita bisa melihat fungsi meter di sini. Meter. Untuk realnya nanti di line current ini akan tampil besaran arus yang sebenarnya, misalnya fase A 17 ampere, fase C, fase B misalnya 16 ampere, fase C 17 ampere. Nah, itu artinya beban realnya seperti itu. Oke, ini untuk melihat arusnya. Oke, ini kita bisa escape kalau sudah. Sekarang kita coba masuk ke menu setting proteksi. Adapun cara untuk memasukkan setting proteksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ini kita bisa tekan fun atau function, itu bisa kita tekan function. Yang perlu kita ingat adalah di sini ada settingan primary, ada settingan alternate. Kita bisa sesuaikan, misalnya yang keadaan sekarang adalah alternate yang menyala, berarti yang aktif adalah settingan alternate-nya. Kalau misalnya posisinya seperti ini, disable misalnya, yang aktif adalah settingan primary-nya. Tuh. Misalnya kita mau merubah settingan kita merubah settingan misalnya pada saat lampu ini mati, pada saat primary, kita pencet fun, kemudian ke primary, kemudian ke protection. Di sini terdapat menu operation. Operation ini adalah menu untuk recloser memungkinkan reclose atau masuk kembali. Untuk di Flores ini tidak dimungkinkan recloser untuk masuk kembali, artinya bahwa recloser setelah mencium gangguan satu kali dia akan trip atau lepas. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Ini dilihat bahwa ada tulisan lockout pasa, ditulis 3, artinya 2 kali dia mereclose, ketiganya dia lepas. Kalau untuk di Flores ini di setting 1, artinya adalah begitu dia mencium gangguan sekali dia lepas. Lockout artinya. Ini fasanya, kemudian lockout groundnya kita samakan 1. Untuk SEF, kemudian negatif sequence dan sebagainya itu tidak kita setting. Yang kita setting hanya fasa dan ground saja. Itu 1. Kemudian kita escape. Yang kedua adalah interval. Interval ini adalah jarak antar reclose, karena kita tidak mengaktifkan fungsi reclose. Jadi ini bisa kita lewatkan saja. Kemudian adalah pick up current. Nah, di sini yang agak sedikit membingungkan. Bagaimana kita cara memasukkan pick up current OCR atau OCR ke dalam recloser ini? Misalnya arus gangguan itu yang kita masukkan OCR, misalnya OCR pasa adalah 20 ampere, kita tidak bisa memasukkan nilai sebenarnya ke dalam recloser ini. Artinya bahwa kita harus memasukkan nilai per unit dari recloser tersebut. Adapun caranya adalah sebagai berikut. Misalnya di recloser ini untuk setting OCR, misalnya gini, bisa center sini. Misalnya untuk setting OCR
OCR fasa 20 ampere, OCR ground adalah 10 ampere. Kemudian untuk momennya atau instan ini misalnya 50 ampere. Untuk high current groundnya adalah ini misalnya 70 ampere. Untuk OCR untuk high current groundnya misalnya 50 ampere. Nah, cara memasukkannya adalah sebagai berikut, bahwa CT ratio di recloser ini adalah 500/1. Artinya adalah maksudnya seperti ini. Caranya adalah nilai sebenarnya, nilai yang akan kita masukkan misalnya 20 ampere dibagi CT. CT-nya itu adalah 500. Ini adalah nilai yang akan kita masukkan ke recloser tersebut. Gitu. 20 dibagi 500 sama dengan 0,04. Kemudian untuk groundnya sama, nanti 10, nilai yang akan kita masukkan 10 dibagi 500 sama dengan 0,02. Ini untuk OCR-nya. OCR. Kemudian untuk high current-nya sama caranya. Misalnya high current fasa 70 ampere, ini kita bagi 500 sama dengan, coba kita lihat, 70 ampere dibagi 500. Nah, ini 0,14. 50 ampere dibagi 500. 50 ampere dibagi 500, 0,1. Nah, ini untuk, ini kita wake, kemudian tadi ke primary, kemudian operation, ini kita rubah tadi 1 dari 1. Tadi sampai di sini di pickup current. Untuk pickup current adalah OCR. Pickup current adalah OCR, baik itu OCR ground atau OCR fasa. Nah, ini kita tekan enter. Misal tadi kita mau setting OCR fasa adalah 20 ampere. 20 dibagi 500 ada 0,04. Nah, cara memasukkannya kita enter. Kita geser 0,04. 0,04 artinya adalah 20 ampere. Sedangkan groundnya, ini adalah groundnya 10 ampere. Ini nilai yang kita masukkan, 10 dibagi 500 ada 0,02. Ini kita tekan enter. 0,02. Nah, ini dia. Fasa 20 ampere, ground adalah 10 ampere. Jika ini sudah kita rubah, kemudian kita escape. Itu untuk OCR. Kemudian pass fast. Pass fast di sini adalah jenis kurva dan time dial. Jadi cara memilih kurva dan time dial harus disesuaikan dengan jenis kurva di penyulang atau GI. Adapun time dial yang dipilih bahwa recloser harus lebih cepat dari waktu penyulang. Nanti akan saya bahas lebih lanjut bagaimana cara menentukan time dial dan jenis kurva. Misalnya seperti ini. Untuk menentukannya adalah kita masuk ke pass fast. Fungsinya kita pastikan dia trip. Kemudian relay tidak kita setting, kemudian kurva. Misalnya di GI seperti data berikut. Untuk OCR
Untuk OCR fasa di GI di penyulang menggunakan kurva SI dengan time dial 0,8. Nah, recloser harus menggunakan kurva yang sama dengan waktu time dial yang lebih cepat dari penyulang atau GI. Di sini menggunakan kurva SI, kita juga menggunakan kurva SI. Nah, cara merubahnya adalah kita masuk ke kurva, kita tekan enter satu kali, kemudian kita pilih ke atas atau ke bawah. IEC SI IEC SI yang digunakan di penyulang adalah SI. Yang kita pakai adalah SI, IEC SI, IEC SI. Oke. Jika sudah ditentukan seperti ini kita tekan enter. Kemudian time dial ini dimaksud dengan time dial T ini. Ini time dial T di penyulang. Waktu time dial. Oke, ini time dial OCR namanya. Ini kita tekan enter. Jadi kita bisa rubah. Di GI menggunakan 0,8. Di recloser bisa kita setting di bawah kecepatan time dial dari GI. Untuk recloser ini waktu tercepat yang kita miliki adalah 0,05. 0,05 artinya ini 0,05 second, bukan 5 second atau bukan 0,5 second. Ini artinya 0,05 second. Oke. Ini adalah waktu tercepat. Kalau misalnya kita mau menggunakan setengah dari waktu GI, bisa juga kita menggunakan. Di sini kan GI 0,8, kita bisa menggunakan 0,4 misalnya. Ini masih dimungkinkan. 0,4 masih dimungkinkan karena kita bekerja lebih cepat dari GI setengahnya gitu. Tetapi di banyak tempat rekan-rekan PLN banyak yang menginginkan bahwa recloser bekerja harus lebih cepat atau sangat cepat dari penyulang. Nah, ini adalah waktu tercepat yang kita punya. Ini 0,05, bisa dipakai 0,05, itu disesuaikan nanti. Jadi kurva telah kita tentukan, time dial sudah kita tentukan juga 0,05. Nah, setelah kita rubah, kita tekan escape. Kemudian pas delay, ini kita samakan fungsinya trip, kurvanya IEC SI, time dial 0,05. Kemudian kita escape, ground fast. Ini kita rubah ke ICSI, time dial 0,05. Tekan enter, kita escape lagi, ground delay, kurvanya CSI, time dial 0,05. Nah, setelah kita rubah, kita tekan escape. Jadi untuk kurva dan time dial yang harus kita masukkan adalah di pass fast, pass delay, ground fast, dan ground delay. Jadi itu kurva dan time dial yang harus kita masukkan dengan jenis kurva yang sama dan time dial yang sama. Oke. Kemudian kita tekan ke bawah terus high current logout fasa nomor 14. Nah, ini kita enter. Ini adalah untuk setting momen atau instannya. Ini kita tekan enter. Fungsi dipastikan fungsinya harus trip, jangan sampai off. Fungsi trip. Ini relay kita lewatkan, pick up
pick up moment sama caranya dengan mencari pick up OCR, bahwa pick up moment yang kita inginkan dibagi dengan nilai CT, kemudian hasilnya adalah nilai pick up yang harus kita masukkan. Jadi tadi telah kita cari misalnya untuk high current fasa 70 ampere per 500 sama dengan 0,14. Nah, ini kita masukkan adalah 0,14. Kalau ini 4 kali 500 adalah 2000 ampere. Gitu. Jadi kalau tadi kita butuhkan adalah 40 ampere, ini kita bikin jadi 0,14. Kemudian tekan ke bawah. Nah, ini yang penting adalah active trip. Ini harus angka 1. Artinya begitu ada gangguan momen sekali di fasa atau groundnya, dia langsung trip. Kalau ini 2 atau 3 atau 4, misalnya ini kita setting 2, nanti di high current yang kedua kalinya dia baru akan trip. Nah, untuk menghindari hal itu, ini kita rubah ke angka 1. Begitu ada gangguan high current sekali, dia langsung trip. Fungsinya seperti itu. Kalau misalnya ini sudah kita rubah, ini kita escape, kemudian adalah high current logout groundnya. Fungsi trip, pick up-nya yang tadi, pick up moment ground 50 ampere per 500 CT-nya adalah nilai yang kita masukkan adalah 0,1. Nah, ini 0,1 active trip 1. Sudah itu kita escape. Misal tadi ini groundnya sudah kita escape 1 kali, kemudian kita pilih code load pickup. Ini adalah inrush. Jadi apabila recloser sering mengalami fenomena inrush, yang harus disetting adalah di menu nomor 17, yaitu code load pickup. Nah, ini adalah fungsi inrush. Untuk menghindari hal tersebut, ini kita bisa tekan enter untuk memasukkan fungsi-fungsinya. Jadi inrush itu adalah terjadi pada saat pemasukan beban. Jadi misalnya recloser close, kemudian kita coba masukkan LBS di belakang recloser trip gitu. Dia mencium adanya gangguan karena adanya kenaikan nilai arus yang sesaat, padahal tidak ada gangguan gitu, tapi recloser bisa trip gitu. Ini mengakibatkan kita sering jengkel di lapangan seperti itu. Nah, ini fungsi inrush harus kita aktifkan, yaitu fungsi code pickup kita aktifkan. Trip ini adalah menandakan fungsi inrushnya aktif, dia mencium inrush. Kemudian untuk setting inrush adalah sebagai berikut. Jadi kaidah yang harus kita penuhi adalah seperti ini. Misalnya kita punya setting tadi. Nah, ini untuk misalnya kita menghindari setting inrush di fasa. Untuk OCR 20 ampere OCR. Untuk high current fasa 70 ampere. Misalnya di sini 70 ampere high current. Inrush itu harus berada di atas OCR dan di bawah momen. Jadi kisaran di sinilah dia kira-kira nih. Atau di sini boleh. Ini kita bisa setting 40 atau 50 ampere. Nah, gitu. Jadi nanti pada saat ada pemasukan beban yang melebihi nilai setting OCR, recloser tidak akan trip. Nah, kira-kira seperti itu. Sampai batas waktu yang ditentukan. Jadi misalnya
ada inrush, kemudian melebihi setting OCR, dia tidak akan trip. Kalau misalnya fungsi tadi, fungsi call pick up itu atau fungsi inrush itu off, jadi pada saat pemasukan beban lewat LBS melebihi setting OCR, dia trip di sini. Kalau misalnya fungsi inrush tadi kita aktifkan, dia terus bekerja sampai nilainya di antara setting yang kita masukkan tadi. Artinya tetap di bawah nilai high current, tidak boleh melebihi nilai high current. Jadi kira-kira di sini dia akan aman. Nah, itu nilainya, cara mencarinya adalah seperti itu. Belum simpan tadi. Belum, nggak apa-apa. Tadi ada di protection, code load pick up. Nah, ini code pick up, fungsi trip. Nah, ini besarnya harus kita masukkan, fasanya misalnya tadi dia 70 ampere. Kira-kira dia di 50 ampere, yang kita masukkan adalah ini fasanya. Ini adalah 0,1 misalnya 50 ampere. 50 ampere sama cara nyarinya 50 per 500 0,1. Jadi nilai yang harus kita masukkan 0,1 di sini. Untuk groundnya juga sama seperti itu. Misalnya groundnya atau kita samakan nilai groundnya tidak apa-apa, karena melihat arus yang kita setting tadi kecil. Pokoknya untuk memasukkan nilainya harus di atas OCR, baik itu OCR fase atau ground, dan di bawah momen. Kalau misalnya ini sudah kita rubah tadi, setelah kita rubah seperti ini kita tekan escape. Itu untuk inrush. Kemudian ini voltage. Di sini sensing under voltage 2, over voltage 1, over voltage 2. Ini adalah proteksi berlapis. Kebetulan di Flores ini tidak diaktifkan fungsi under. Yang diaktifkan adalah fungsi over voltage. Over voltage itu maksudnya kita menghindari di sini terjadinya surja petir. Jadi pada saat ada surja petir, kenaikan tegangan, recloser akan trip secara dengan sendirinya. Ini over voltage 1. Fungsinya off, kita bikin trip. Pick up VT. Artinya di sini adalah 1,2 dikali 20. Satu coba. 1,2 24. Oh, ya betul. Jadi di sini adalah pick up kali VT. Di sini 1,2 adalah nilai overlap dari tegangan nominal. Tegangan nominal kita 20 kV. Di sini adalah 1,2-nya untuk overlapnya. Jadi 1,2 dikali 20 kV sama dengan 24 kV. 1,2. Kalau misalnya 1,1 dikali 20 kV, ini adalah 22 kV. Nah, seperti itu. Voltage, over voltage. Nah, ini misalnya kita mau setting di 22 kV. Jadi begitu ada kenaikan tegangan sebesar 22 kV, dia akan trip. Ini 1,1 sama dengan 22 kV. Cara mencarinya adalah 1,1 dikali 20 kV adalah 22 kV. Nah, seperti itu. Ini pickup type-nya kita setting di 3 pas, sensingnya 3P. Oke, seperti itu.